Cerita Sahabiyah Ummu Salamah. Seperti apa keseruannya? Simak terus videonya ya. Nama asli Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Ia sepupu Khalid bin Walid dan sepupu Abu Jahal bin Hisham. Dia wanita yang terhormat, mulia, cantik, pintar, dan bijaksana. Ummu Salamah wanita yang pertama kali hijrah. Sebelum menikah bersama Nabi SAW, ia menikah bersama saudara sesusu beliau, yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, laki-laki yang soleh. Di saat pernikahan mereka berjalan dengan mulus, hidup harmonis, berdampingan, makmur, hingga pada suatu hari di mana terjadilah peristiwa yang membuat Ummu Salamah sangat terpukul dan terlalu berlarut dalam kesedihan itu. Mereka hendak hijrah ke Madinah bersama anaknya Salamah. Waktu di tengah perjalanan, mereka dihadang dengan kedua bani, yaitu Bani Mughirah dan Bani Asad. Bani Mughirah tidak mengizinkan Ummu Salamah untuk hijrah ke Madinah, yang otomatis jikalau Ummu Salamah tidak ikut ke Madinah, anaknya Salamah itu tidak ikut juga ke Madinah. Nah, tapi Bani Asad itu menginginkan anaknya Ummu Salamah ini untuk hijrah ke Madinah bersama Abu Salamah. Dan terjadilah perbedaan di mana kedua kubu itu tidak saling menyetujui antara satu sama yang lain gitu. Hingga terjadilah rebutan tuh, di mana Bani Mughirah itu menginginkan anaknya Salamah ini tetap bersama Ummu Salamah, sedangkan Bani Asad menginginkan Salamah tetap ikut bersama Abu Salamah hijrah ke Madinah. Akhirnya terjadilah mereka menarik kedua tangan Salamah sangat kuat sampai-sampai tangannya Salamah ini tuh terputus. Melihat kejadian seperti itu, Ummu Salamah merasa sangat terpukul dong, merasa sangat sedih dengan kejadian seperti ini. Nah, melihat itu semua, Abu Salamah tidak tega juga membiarkan Ummu Salamah yang seperti ini. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa Salamah bersamanya hijrah ke Madinah, sedangkan Ummu Salamah menetap di sini dengan berat hati meninggalkan Ummu Salamah. Ummu Salamah tetap di Makkah dan disekap di sebuah perkampungan kecil. Setelah kejadian itu, Ummu Salamah sangat terpukul. Ia di setiap paginya di tengah lapangan terus-menerus menangis dan benar-benar berlarut dalam kesedihannya. Hingga siklus itu tetap terjadi sampai 1,5 tahun lamanya. Dan sepupu dari Bani Mughirah ini akhirnya ada yang merasa simpati kepada Ummu Salamah. Melihat Ummu Salamah yang terus menangis di setiap paginya sampai seperti itu, ia merasa tidak tega. Akhirnya ia mendatangi Bani Mughirah ini dan meminta persetujuan agar membebaskan Ummu Salamah dan membiarkan ia pergi untuk menyusul keluarganya di Madinah. Akhirnya mereka mengizinkan Ummu Salamah untuk menyusul keluarganya di Madinah. Mendengar hal itu, Ummu Salamah sangat senang dan gembira sekali dengan hal itu. Jadi ia langsung berangkat dan menuju Madinah. Di tengah perjalanan saat menuju Madinah, ia bertemu dengan Utsman bin Talha yang pada saat itu juga sedang menanyakan kabarnya. Dari mana hingga mau kemana tujuannya ini? Ditanyakan seperti itu. Lalu Ummu Salamah menjawab, ia datang dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Lalu ditanya lagi dengan Utsman bin Talha, dengan siapa? Ia menjawab, dia seorang diri. Nah, mendengar hal itu, Utsman bin Talha tidak mengizinkannya untuk berhijrah ke Madinah seorang diri, karena ya emang pada sejatinya dia seorang perempuan kan. Tidak mungkin Utsman bin Talha membiarkan seorang perempuan hijrah ke Madinah tanpa ada yang menjaganya. Nah, semenjak saat itu Utsman bin Talha menjadi teman perjalanan Ummu Salamah hijrah ke Madinah. Sampainya mereka di perkampungan Amr bin Auf di Kuba, Ummu Salamah berterima kasih kepada Utsman bin Talha karena ia mengatakan bahwa tidak ada teman perjalanan yang lebih baik selain Utsman bin Talha. Selepas mengantar Ummu Salamah tiba di Madinah, Utsman bin Talha menyegerakan langsung balik menuju Makkah karena niat awalnya hanya untuk mengantar dan menjadi teman perjalanan Ummu Salamah saja. Ummu Salamah kini bertemu dengan keluarga kecilnya dan mereka hidup bahagia bersama kaum Ansor. Gimana nih? Seru kan ceritanya? Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada pada cerita Sahabiyah Ummu Salamah ini. Mungkin cukup sekian cerita yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.